momok paling mengagetkan. Tapi memang Bosnia, Serbia, Kroasia, dan itu yang manusia juga banyak kembali. Nah sekarang saya mau masuk ke soal media. Ini juga cerita menarik. Jadi kenapa misalnya ada kampanye 20 tahun genocide di Rwanda? Karena ada satu ukuran-ukuran kalau dibilangnya dalam komunitas hak asasi manusia itu di negara internasional banyak referensi yang muncul dari upaya mencari keadilan dan mengungkap kebenaran dalam kasus genocide di Rwanda. Satu misalnya di pengadilan yang ICT. Jadi sebelum saya mau jelaskan ada saya membaginya 3 model upaya mengurusin soal ini. Jadi tadi radionya itu menggawat-gawat. Ada beberapa radio itu yang pro Hutu. Dia bilang di kampung ini ada orang Tutsi. Coba pasukan, jadi lah kayak atau Kodim. Atau Kodim waktu kita Mas Kodim kan. Wah publik gitu. Itu kan publik gitu. Ada kan gitu. Nah itu ada di kampung ini. Silakan bergerak sana berangkat sambil nyanyi gitu. Naik mobil bak terbuka, nandronin rumah-rumahnya segala macam. Nanti ada info lagi bahwa ada beberapa anak kecil yang belum dieksekusi, dihubungin lagi di radio. Nah itu diadili. Jadi ICTR itu dia mengadili yang the most responsible. Di ICTR itu ada terobosan luar biasa dalam konteks hukum HAM internasional. Pertama kalinya kejahatan seksual dalam situasi genocide dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM yang berat. Salah satu hakimnya adalah Nabi Pillay yang sekarang jadi komisioner hak asasi manusia di PBB, itu kelas menteri kan. Nah itu orang yang cukup diingat dalam gerakan perempuan adalah si Nabi Pillay dalam konteks ini. Dia yang dulu fight untuk supaya ada pelecehan kekerasan seksual terhadap perempuan itu harus dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat. Yang beratnya jangan lupa. Nah si Kigali ini yang presiden ini yang mengawali terus proses itu sampai dia akhirnya marah sebetulnya dan dia menemukan fakta bahwa sebenarnya Prancis juga bagian dari proses genocide ini. Dan kalau nggak salah kedutaan Rwanda di Prancis juga diusir kalau nggak salah, tapi saya kurang pasti soal ini. Tapi akhirnya memburuk hubungan Rwanda dengan Prancis dan ada gugatan di Pengadilan Nasional, gugatan tuduhan yang terhadap pemerintah Prancis. Ya, lanjut. Apa sih yang bisa kita pelajari dari peristiwa di Rwanda itu? Tadi saya sudah bilang, ya ini dia. Yang harus diapresiasi dari kasus Rwanda itu soal effortnya mereka, soal kerja keras mereka, bagaimana memulihkan situasi itu. Tapi kita juga harus hati-hati ya. Artinya begini dalam artian mereka mengalami satu situasi yang buruk sekali. Hanya dalam hitungan 100 hari, nggak sampai 100 hari. Begitu banyak korban, ada brutalitas yang dipertontonkan, gitu. Ada ekspresi ketakutan yang menyebar, sampai mereka harus sadar. Gitu. Saya nggak mau bilang bahwa yuk kayak Rwanda gitu jangan, supaya baik gitu, jangan. Tapi artinya di zaman yang makin flat ini ya, dunia makin gampang terjamah informasi dan lain-lain, mesti kita bisa belajar dari kasus Rwanda. Mereka bekerja keras untuk memperbaiki dirinya. Kalau ada tanya nanti Rwanda GDP-nya berapa ya? Tidak seperti China, tidak seperti India, bahkan jauh dibandingkan Afrika Selatan dan tetangganya juga. Tetapi artinya kehidupan membaik normal. Itu proses yang terus berlangsung. Dan yang lebih luar biasanya lagi, genocide itu jadi sejarah bersama. Dia masuk di konten pendidikan, dia masuk di konten kehidupan sosial, dia muncul di mana-mana. Penanda-penandanya itu ada di mana-mana. Nah itu yang menurut saya effort yang besar. Jadi dia nggak sekedar hanya urusan justice, urusan hukum, tapi ini urusan mengingat bersama dan mencegah bersama supaya tidak terulang. Itu yang saya sebut sebagai
juga kali ya, soal Indonesia itu bisa presentasi juga kalau membandingkan. Ya, tapi saya baginya ke, Anda bayangkan misalnya dalam tengah-tengah situasi itu ya, kita masih di dalam kursi, masih di dalam tubuh, tapi ada di tengah-tengah itu frustasi pasti, frustasi melihat teman sendiri kan kejar-kejar kelompok lain, atau kita yang bukan teman kita yang kejar-kejar sama kelompok lain. Pasti kan kita bertanya, adakah yang bisa menolong? Nah, itu kan kayak kasus film Hotel Rwanda itu, larinya ke hotel semua, atau cari kedutaan dan lain-lain. Jadi memang melihat internasional bukan soal jual negara, tetapi bagaimana bergaul dengan internasional. Nah, kita lihat Indonesia ini. Saya pakai analogi soal yang cukup populer di dunia politik, soal Asian value. Ini isu yang muncul di tahun awal 90-an atau akhir 80-an, yang mengangkat ini Soeharto, Lee Kuan Yew, Mahathir, yang bilang bahwa nggak perlu kebebasan, jangan masyarakat nggak usah bicara politik, yang penting perutnya kenyang, bisa sekolah, selesai. Nah, itu Asian value kira-kira begitu. Masalahnya mereka dikritik sama siapa nih, Amartya Sen. Asian value itu yang mana? Di India aja Asian value banyak katanya. Ada si ini, agama ini, suku ini, dan lain-lain. Asian value juga punya kontradiksi satu sama lain. Nah, dari buku Teres gitu. Luar biasa lagi kita ini. Maksud ya, nanti sama Lord Stambul. Nah, yang berikutnya lagi, itu selain hukum dan sistem peradilan, di Indonesia itu sistem edukasi. Saya menyebutnya di sini diskriminasi dan soal rasisme yang masih terjadi. Ya, teman orang Jawa, Jawa, sini loh. Kan? Ini bagian dari ini semua. Memang gampang sih ya. Saya ada teman juga, teman saya sama ke Jawa, tapi untungnya di WhatsApp itu yang orang Jawa depan. Yang saya panggil Jawa dia doang, lain enggak. Semua manggil dia Jawa. Ternyata kita bukan rasis, semua manggil dia Jawa. Tapi itu warisan yang ada di belakang kepala kita. Persoalan. Nah, di mana di Eropa orang pakai baju Nazi itu dipidana. Dan orang Eropa, kalau di Indonesia, saya ada teman satu orang Eropa di sini, dia akhirnya pakai baju Nazi, didatangin sama dia. Kamu kenapa pakai baju Nazi? Kamu tahu nggak dia siapa? Saya pernah melihat sendiri orang kedutaan Norway datang ke acara kontras pameran foto, itu ada wartawan potret pakai baju Hitler, betul. Terus ditanya, kamu tahu siapa dia? Saya tahu. Dan saya bangga sama dia. Aduh, mati deh. Dan betul, orang Norway itu akhirnya cari saya. Haris, kenapa di acara kontras ada orang kayak begitu? Saya bilang, itulah freedom di Indonesia. Uncontrolled freedom. Nah, apa namanya? Itu kan judul itu maksudnya. Tapi umat, di mana Hitler pertama kali pimpin rapat dengan semua pemimpin Nazi untuk merencanakan Holocaust. Jadi kan, ini saya sih nggak kenal Prabowo, gitu. Tapi kalau dia orang Prancis, gitu. Ini kalau di Prancis dia orang kayak gitu udah jadi beli. Masa orang punya masalah sama masa lalu dibiarin masuk ke proses kayak gitu. Cuma ujungnya dia nggak bilang aja kalian itu bangsa gila gitu. Cuma saya udah khawatir aja dia ngomong kayak gitu. So dia bilang kalau di Eropa juga nggak dibeli orang kayak begitu. Masa orangnya nggak jelas masa lalunya bisa mati di proses kayak gitu. Nah, ini gambaran situasi yang manifest kan. Tarik mundur ke belakang sejak 2005 jauh sebelum itu ada kekerasan terhadap Ahmadiyah atau terhadap kepercayaan lain. Nah, saya cuma mau bilang dari Rwanda, yang sebenarnya Rwanda itu kan etnisnya nggak banyak, saya nggak tahu ada berapa banyak, tapi yang dominan ini Hutu dan Tutsi, itu bisa seperti itu. Kita ini kalau menurut UNESCO kan suku yang terbanyak di dunia, lebih dari 400 bahasanya yang paling kaya di dunia, lebih dari 600. Tiap tahun bilang 2 bahasa di Indonesia.
atas perbedaan seperti ini bisa baik, bisa buruk. Tapi by the way, ini ya SBY juga udah dapat penghargaan dari UNESCO. Nah ini modalnya ada. Dan kasus karena perbedaan luar biasa. Kita pernah punya Sampit, Sambas, Poso, Ambon, Ambon ya dengan segala keunikannya sampai utara, sampai tenggara dan lain-lain. Di Papua hari ini ribut antar keluarga, antar suku ya. Di Papua itu kan satu keluarga satu suku, itu juga terjadi. Ada banyak konflik lain karena imigrasi, transmigrasi dan lain-lain. Itu terjadinya banyak. Nah buat saya begini, dengan fakta ini sebetulnya kita punya modalitas yang mengarah pada situasi yang buruk. Apalagi lihat pengalaman kita pernah punya pembunuhan massal, meskipun itu debatable, tidak bisa diperdebatkan. Ada yang bilang itu genocide, tapi ada juga saya bilang ya kalau nggak genocide tetap aja buruk, kita bisa bilang itu sebagai pembunuhan massal. Dan kalau diperdebatkan itu lebih jauh, pembunuhan massal yang kelima dia puncak dari segala perdebatan ya antara pihak komunis dengan pihak-pihak yang lain. Karena juga PKI kan juga ada yang kayak tigalinya juga, kelompok yang bersenjata, bukan bersenjata tapi kelompok yang juga suka melawan juga. Nah itu kompleksitasnya juga ada. Nah, kalau saya cuma mungkin mau kasih satu kesimpulan dari saya, kesimpulannya bisa macam-macam. Tapi kenapa ada kayak Ahmadiyah hari ini? Ahmadiyah selesai pindah ke Syiah, ada pertemuan di Bandung, mendeklarasikan menolak Syiah beberapa minggu yang lalu. Ada peristiwa-peristiwa lain. Kenapa konsep amuk itu kan dari Indonesia kalau nggak salah studi. Konsep amuk itu kan dikenal di teoris para teori ilmu sosial di dunia. Itu asalnya dari Indonesia konsep amuk. Nah ini memang karena kita punya sejarah panjang sama kekerasan. Dan ternyata kita tidak seperti Rwanda yang 20 tahun ngotot ambil satu kerja keras untuk mencari pembelajaran. Dan itu diinstitusionalkan dan itu dijadikan agenda nasional. Nah kita ini enggak. Kita itu enggak di situ. Makanya kekerasan itu berulang terus. Mengutip kata-kata Bung Karno dulu ya. Jadi saya pernah baca buku Di Bawah Bendera Revolusi itu dari kakek itu ada satu kata Bung Karno kalau mengenai perang yang saya meyakini itu sebagai kebenaran, bahwa di dunia ini semua perang nggak ada yang berdasarkan ideologi, nggak ada perang yang berdasarkan suku atau patriotisme dan lain-lain, karena berdasarkan perbedaan itu nggak ada kalau kata Bung Karno gitu. Saya yakin beliau paham banget mengenai hal itu. Jadi semua perang kata dia adalah main cost-nya adalah ekonomi. Main cost-nya adalah ekonomis. Kalau dia bahkan dia menyebutkan contoh kasus di situ. Kalau perang itu memang berdasarkan ideologi, mengapa perang dunia 2 Rusia dan Amerika bisa temenan gitu? Itu yang pertama, itu banyaklah quote-quote semacam itu. Bahwa perang itu sebenarnya ekonomi gitu alasannya. Ketika kondisi perang ya kan segalanya jadi mahal ya. Begitupun dengan uang sebenarnya. Kalau di Rwanda itu kan mayoritas agamanya Kristen, Katolik, dan Protestan. Tapi sangat jarang pembahasan mengenai apa sih peran gereja dalam konflik tersebut. Apakah dia sebagai pihak yang turut berkontribusi atas genosida, ataukah berusaha preventif untuk itu, dan kenapa gagal? Terus apa peran civil society di situ? Kenapa hanya pihak Indonesia yang berhasil melakukan hal tersebut? Terus pertanyaan nama saya Munir. Hidup lagi. Namanya saya lebih tua dari Almarhum. Saya lahir tahun 57. Menarik sekali masalah film ini dan sangat-sangat kontekstual dengan situasi. Saya banyak orang agamanya, dia pakai di sini itu pakai faktor dari agama dengan melihat soal dari situ akan bilang, dan memang masalah kita itu banyak berhubungan dengan informasi kan. Apakah kita sebagai jadi negara mereka aja dan masalah ini presidennya sebagai PNS atau Rusia, Rusia
Amerika tidak didukung oleh pesannya untuk masyarakat yang berjasa. Jadi benar bahwa ada aparatus negara, ada leader yang tidak komit atau terlibat dalam kekerasan, tapi tanpa hadirnya untuk masyarakat yang berkekerasan, dia tidak mungkin bisa seluas ini masih ada. Nah itulah poin kita masuk ke Indonesia ini. Agar di Indonesia juga untuk masyarakat yang berkekerasan juga dia berulang kita pada teman-teman. Kalau kita di LSI itu selalu setiap tahun itu survei, selalu bertanya setiap tahun dengan 3 survei, tapi satu survei saja yang kita setiap tahun dia bertanya sama pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu membenarkan kekerasan, menegakkan ajaran agama? Nah, agama yang kita tanyakan karena di sini agamanya lebih keras dan kekerasannya. Tahun 2005 yang membenarkan kekerasan itu di Boston. Hal yang sama ditanyakan dengan metode yang sama pada populasi yang sama. Tahun 2012 sekarang ini yang membenarkan atas di publik kita ini terjadi. Jika di level atas itu ada liberalitas politik, di bawah itu radikalisasi, liberalisasi. Kekerasan besar. Semakin dia besar, lahan yang subur sebagai operasinya aneka kekerasan FPI itu. Nah FPI jadi bahaya, kita jadi ini poinnya. Nah bahaya lagi di hadapan presiden ini juga kekerasan ini kan. Saya bilang ini double ini. Nah sekarang ini bagi kita yang urus adalah bagaimana ini kita pelajari semua yang kita tahu kita punya kebutuhan. Tadi Bapak berjanji dalam publik bahwa pertama dia akan tanda tangani perpres misalnya soal hate speech. Bukan jadi untuk kita ikut dalam roadmap ini ya. Kalau dia mau dan dia berani dari kata ke publik, sudah satu langkah maju dari kita, itu saja. Yang kosong di kita ini adalah agenda politik. Soal wacana, soal apa, aneka gerakan sosial tersebut sudah bagus. Mau ujungnya lebih jauh lagi kita bisa adalah satu kekuatan politik yang akhirnya bisa berhenti pada represi yang akan maju. Nah kalau itu jadi, sudah siap. Dan itu jadi batu bata bagi dinding yang lebih besar lagi ke depan. Tidak tahu, tapi memang sedikit bergeser jauh gitu ke Amerika Latin. Beberapa tahun yang lalu pernah ada pengadilan untuk satu pastor Katolik yang ada di Argentina yang dulu terlibat pembunuhan, penghilangan orang dan penyiksaan terhadap di Argentina pada tahun 70-an dan 80-an awal. Jadi memang biasanya ranahnya tokoh agama itu dibenarkan. Jadi nggak mungkin eksekusi. Jadi dia merestui, menjebak dan lain-lain. Terima kasih Ke Haris, apalagi banyak sekali, kaya sekali pengalaman dia melakukan melihat apa yang terjadi di Rwanda, konteksnya di Indonesia. Soal memori sangat penting ya, hari ini atau kemarin Obama lagi contohnya yang bagus di Amerika Serikat. Beberapa tahun sudah September 11 itu menurut saya terlibat Cambridge lagi